Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ridho Afifuddin MA selaku dosen ilmu kalam dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang memahami ketauhidan dalam membangun keadilan dan pembebasan manusia oleh Ari Syariati dan Murtadha Mutahhari yang beranggotakan Ainun Nafisah, Khumilatul Khofifah, Nuro Indri Dwitasari. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang biografi Ali Syariati. Pada tanggal 23 November 1933, Ali Syariati terlahir dengan nama Muhammad Ali Mazinani di desa Mazinan yang terletak di Provinsi Khorasan, yaitu daerah pinggiran kota Mashhad dan Sabzafar di Iran. Ali Syariati memiliki ayah yang bernama Muhammad Taqi Syariati, yang merupakan guru pertamanya. Muhammad Taqi Syariati mendirikan usaha penerbitan bernama Pusat Penyebaran Kebenaran Islam pada awal 1940-an. Islam sebagai agama yang memiliki kewajiban dan komitmen sosial dikampanyekan melalui lembaga penerbitan tersebut. Ali Syariata banyak menulis buku baik di bidang kajian politik, hukum, sosial, sampai masalah ibadah dan sebagainya. Sejak awal ia aktif menyuarakan pendapatnya melalui tulisan-tulisannya, di antaranya yaitu Abu Dzar, Pemimpin Mustad'afin, Haji, dan sebagainya. Berikut beberapa tulisan Ali Syariata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada Man and Islam, yaitu tugas cendekiawan Muslim. Yang kedua ada peranan cendekiawan Muslim. Yang ketiga ada Red Shiism, yaitu Islam mazhab pemikiran dan aksi. Yang keempat ada Al-Ummah wa Al-Imamah, atau Ummah dan Imamah. Yang kelima ada Al-Insan Al-Islam wa Madaris Al-Ghalb, atau humanisme antara Islam dan Barat. Pemikiran kalam Ali Syariata. Yang pertama ada Islam ideologis berbasis kemauan bebas manusia. Salah satu tema sentral dalam ideologi politik keagamaan adalah agama dalam hal ini yaitu Islam yang difungsionalisasikan sebagai kekuatan revolusioner untuk membebaskan rakyat yang tertindas, baik secara kultur maupun politik. Dalam pandangan Syariata, agama sebagai ideologi diartikan sebagai suatu keyakinan yang pemikiran kalam Ali Syariata dipilih secara tidak sadar untuk menjawab keperluan-keperluan yang timbul dan memecah masalah-masalah dalam masyarakat. Yang kedua ada Islam ideologi sebagai penggerak revolusi. Dalam konteks global Syariata melihat ada problem besar masa depan dunia Islam, yaitu kolonialisme dan neokolonialisme oleh Barat. Syariata berusaha melakukan ideologisasi Islam dengan menunjukkan karakteristik revolusioner Islam. Untuk mengkonstruksi Islam sebagai sebuah ideologi, mula-mula Syariata melakukan redefinisi tentang pemahaman ideologi itu sendiri. Yang ketiga ada Islam sebagai ideologi pembebasan. Setelah mengkonstruksi gagasan tentang ideologi, Syariata menegaskan tentang urgensi perubahan yang dapat digerakkan oleh masyarakat yang mempunyai ideologi kukuh. Islam akan membantu dalam memutuskan bentuk perjuangan melawan kekuasaan tiranik. Syariata berupaya menegaskan perbedaan Islam dengan pemahaman umum tentang agama yang dikonsepsikan oleh Durkheim. Yang keempat ada tauhid dasar pergerakan dan revolusi. Untuk mencapai tujuan menggerakkan masyarakat melalui ideologisasi Islam, Syariata menempuh beberapa langkah strategis, yaitu yang pertama, Syariata meletakkan pandangan tauhid sebagai pandangan dasar. Yang kedua, berkenaan dengan bagaimana memahami dan mengevaluasi pemikiran dan segala sesuatu yang membentuk lingkungan sosial dan mental. Yang ketiga, diperlukan suatu ikhtiar bagaimana mencari dan menerapkan jalan yang praktis untuk menumbangkan status quo. Yang terakhir,
muncul pikiran tentang pembaruan Islam yang disinyalir akan mengeluarkan energi yang sangat besar. Biografi Murtadha Mutahari. Asy-Syahid Ayatullah Murtadha Mutahari lahir pada 2 Februari 1920 atau 1338 Hijriah Qamariyah di Fariman, yang terletak dekat dengan Mashhad, yaitu pada pusat belajar dan ziarah kaum muslim Syiah yang besar di Iran Timur. Ayah dari Murtadha Mutahari bernama Muhammad Husain Mutahari. Beliau merupakan ulama cukup terkemuka. Pada usia 12 tahun, Mutahari mulai belajar agama secara formal di Mashhad, yang kemudian menumbuhkan kecintaannya pada filsafat, teologi, dan tasawuf. Pemikiran kalam Mutahari. Yang pertama ada tauhid teoretis dan praktis. Tauhid teoretis membahas tentang keesaan zat, keesaan sifat, dan keesaan perbuatan Tuhan. Sedangkan tauhid praktis atau yang biasa disebut dengan tauhid ibadah adalah berhubungan dengan kehidupan praktis manusia. Yang kedua ada agama dan keadilan. Tentang hubungan antara agama dan keadilan, Mutahari percaya bahwa hal ini merupakan tema yang krusial di mana aliran kalam membahasnya. Kalangan Mu'tazilah percaya bahwa keadilan adalah agama, yaitu agama disandarkan kepada keadilan. Namun, Asy'ariyah percaya apa yang agama katakan adalah keadilan. Yang ketiga ada keadilan Tuhan dan perbuatan-perbuatan manusia. Pembahasan tentang keadilan Tuhan ini sangat luas sekali, mencakup masalah kebebasan dan keterpaksaan manusia, masalah qada dan qadar, masalah esensi baik dan buruk, dan perbuatan baik dan buruk itu sendiri. Dalam hal ini, Mutahari mengelompokkan amalan perbuatan manusia kepada 3 pendapat, yaitu yang pertama ada pendapat tentang diterimanya amal tanpa syarat keimanan. Yang kedua, pendapat tentang diterimanya amal dengan syarat keimanan. Yang terakhir yaitu pendapat tentang diterimanya amal menurut logika Al-Quran. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.